Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast naik angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo Saling Sapa Jalan-Jalan, apa kabar? Aduh, saya sudah kelamaan nggak naik angkot ini. Apa kabar nih di Saling Sapa Jalan-Jalan podcast naik angkot kali ini? Saya hadir lagi. Kemarin sempat biasa ya, model maklumin. Kemarin sudah ngobrol sama Mas Taufik kemarin di podcast trotoar soal itu ya. Kalau misalnya penasaran bisa dicek di tayangan yang sebelumnya, ada kok, ada ya. Nah kalau ini sekarang beliau ini langsung praktek nih, apa sih yang sebenarnya dilakukan gitu loh. Masa dicerita dong, sebenarnya melukis tanpa tinta secara teknis itu bagaimana nih, kita review lagi sedikit. Siap. Ini kita lebih kenalkan kepada inovasi, inovasi baru di dalam dunia lukis ya, di dunia fashion juga. Jadi artinya ketika gambar di atas media kaos ini bukan hanya sekedar di sablon atau di apa ya, di printing gitu ya, digital printing gitu. Digital printing. Kemudian kita memperkenalkan sebuah inovasi baru, melukis tanpa tinta. Jadi mengukir si kain ini, jadi memperpadukan antara seni ukir dengan seni lukis. Oke, jadi Seperti diukir. Itu. Betul. Jadi kita tidak ada tinta sama sekali di sini. Jadi yang saya pegang ini adalah sebuah cairan bening. Ya, bukan baiken, bukan ya, tapi lebih kepada kita tuh memproses atau memproduksi si cairan tersebut. Sorry saya tadi nyebut merek ya. Gak apa-apa. Nah terus kemudian di sini itu hanya kita menghilangkan warna hitamnya dan dia tidak sampai tembus ke dalam dan merusak si bahan kain ini sendiri. Oke, berarti tidak sampai meretas serat-serat kainnya ya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin soal menghilangkan warna hitamnya berarti dikembalikan ke warna dasarnya atau bagaimana? Betul. Jadi di sini saya sambil mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana sih teknik ini diproses kan gitu. Oke. Jadi di sini tidak sampai melukai si kain. Jadi mengembalikan lagi warna dasar. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya nggak kelihatan dari kamera karena memang posisi di sini ya. Nanti kita langsung tunjukkan hasilnya. Jadi sebelumnya sudah di sketch dulu. Betul. Ya kan, sudah di sketch dulu. Kemudian Mas Ari ini pakai cairan kimia gitu ya, Mas ya? Cairan kimia yang kami olah sendiri ya. Racikan sendiri. Wah, racikan. Jadi ini kita lagi menuju proses hakinya juga untuk yang di cairannya. Jadi mudah-mudahan nanti sudah bisa didistribusikan ke kreativitas yang ada di Indonesia. Jadi kami membina juga untuk teman-teman pemuda nanti yang ke depan. Jadinya intinya adalah cairan ini masih belum ada jadinya gitu ya? Kalau untuk jadinya sudah, karena kan kita sudah memproduksinya dalam area kita gitu maksudnya gitu ya. Baru masih kalangan sendiri ya. Kalangan sendiri gitu ya. Masih belum bisa diperjualbelikan untuk umum gitu ya. Betul. Nah, terus kemudian berjalannya waktu ini banyak permintaan, Mas bisa nggak saya minta cairannya dong, beli dong kayak gitu. Terus kemudian dari situ kita diskusi dengan tim, kemudian kita berarti di sini kita harus apa-apa lagi. Ya. Jadi untuk cairan ini kita dalam proses haki. Untuk yang kalau mereknya kita sudah keluar sertifikat hakinya, kemudian sudah trademarknya sudah keluar juga kan. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan tahun ini sudah bisa keluar.
Oke. Jadi sebenarnya secara teknis seperti melukis. Yes. Ya, karena Seperti layaknya melukis layaknya pada melukis. umumnya. Ya, jadi cuman pakai kuas kecil Betul. gitu sesuai gambarnya, sesuai outline, sesuai Yes. atau apapun itu, hanya tidak menggunakan tinta, jadi cuman pakai cairan kimia itu tadi ya, Betul. Mas. Oke. Biasanya untuk prosesnya ini berapa lama? Untuk satu gambar itu tergantung dari tingkat kesulitan desain, gitu ya. Nah kemudian apa namanya, satu kaos itu yang standarnya 1 sampai 3 jam. Oke. Itu yang standar. Nah, Ini tuh gambar singa dan warnanya apa nih? Bisa dibilang coklat atau apa nih warnanya? Ini ternyata kata Mas Hari tadi adalah warna dasar bahan apa, serat kain ya Mas? ya serat kain. Warna dasarnya serat kain itu ternyata begini. Berarti artinya ketika menggunakan satu cairan kimia itu hasil jadinya adalah warnanya akan begini ya Mas? Betul betul. Betul ya? Jadi Dan- karena kita tidak menyusun warna di atas medianya gitu. Oke. Jadi justru malah menghilangkan warna si kain itu. Iya, gitu. iya, mengurai warna serat kainnya begitu ya. Dan ini detail sekali teman-teman. Teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan ini detail banget. Jadi kalau misalnya ngelihat dari jarak dekat ini kelihatan helai per helai bulu singa ini. Bulu apa rambut sih Mas kalau singa? Bulu ya, kalau Bulu rambut ya? manusia ya. Iya gitu ya. iya. Ya rambut bulu di kepala singa itu deh Yes. pokoknya, berarti seperti rambut singa itu deh pokoknya. Ini detail banget. Berarti kelebihannya dengan teknik ini karena ini dilakukan satu persatu, ya kan? Betul. Tingkat detailnya itu jauh lebih bisa diukur ya Mas ya. Betul. Kemudian bukan limited ya. Ketika saya menggambar 2 kali Heeh. dengan anatomi yang sama, Itu itu pasti akan berbeda. Iya. Karena disitulah value yang kita jual. Iya. Jadi kita menjual yang berbeda. Kemudian pas waktu keluar ke area publik itu Spesial, ya? gambar saya itu nggak ada yang sama. Gitu. Nggak ada yang sama walaupun desainnya Walaupun sama. sama, anatominya sama. Walau desainnya sama. Wah, kalau begini nih, tingkat kerumitannya ini berbeda dengan yang sekedar sablon atau digital printing. Sablon Yes. ya kan, Betul. sablon desain satu ya kan, bisa Betul. dibikin massal 100 gitu bisa ya. 100 sama semua persis bisa. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini benar-benar spesial. Kalau saya bilang ini totally custom yang orang pun juga bisa order by design sendiri atau Betul, gimana? betul. Jadi kita punya tema. Nah, temanya adalah budaya dan wisata di Indonesia. Oke. Dan kemudian ini akan menjadi sebuah identitas ya. Identitasnya sebuah daerah tersebut. Oke. Jadi produk ini akan menyesuaikan di mana di situ adalah marketnya. Oke. Menjadi sebuah identitas. Misalkan kita berada di Malang. Nah, berarti budaya dan wisata di Malang. Begitu. Nah, kemudian juga bisa request by custom. Misalkan, oh saya punya komunitas nih. Oh saya punya apa ya? Kayak kelompok atau hobi gitu. Nah, kemudian bisa Oke, jadi memang benar-benar custom tapi jangan berharap bisa seragam banget. Yes, gitu ya. betul. Karena disitulah kelebihan dari teknik ini, kita mempertahankan si kualitas seni ini. Bukan nilai jumlah dari sekian banyaknya itu yang menjadi tujuan kami. Jadi intinya adalah kita memberikan sebuah nilai seni yang unik, yang baru di kalangan milenial hari ini. Iya. Berarti kalau tingkat kerumitannya berbeda dari setiap desainnya, harganya juga berbeda dong. Dipastikan berbeda ya kan. Oh ya. Nah, Biasanya saya nggak mau menyebut, saya nggak mau nanya yang kaos singa ini berapa, saya nggak berani nanya ya kan. Range deh Mas, range dari start harga berapa gitu deh. jadi untuk range-nya itu mulai dari harga 189.000 sampai 350. Itu ada yang 350. Jadi gambarnya full frame, terus kemudian tingkat kesulitan desain tersebut di atas rata-rata. Gitu kan. Nah, terus kemudian di harga yang standar ini dengan harga 189. Oke. Start from Yes. start from 189.000. Biasanya dari proses ngobrol sama customer, kemudian deal design ya kan, sampai jadi kalau yang simple banget
itu kira-kira berapa lama Mas sampai semingguan? Kalau untuk kuantiti satu nggak sampai ya, karena di situ kan 1 sampai 2 jam lah. Oke. Jam ya kan, tergantung dari tingkat kesebaran tersebut gitu ya. Nah kemudian ketika pesanannya banyak, ini baru nanti dikalikan satu orang nih dalam satu hari bisa memproduksi berapa nih. Nah, begitu. Nah kita punya tim. Oh, tidak sendirian. Tidak sendirian. Jadi awalnya sendirian dan akhirnya kita hari ini membuka sebuah ruang kreatif. Ruang kreatif. Gitu ya. Ruang ekonomi kreatif ya. Yes, benar. Karena akhirnya menjadi sebuah sesuatu yang menghasilkan gitu yes, kan. Benar. Bisa dijual, layak jual, siap jual. Betul. Baik. Mas, kalau misalnya ini saya ngomongin teknis lagi nih, kalau apakah hanya di kaos warna hitam bisa dilakukan itu? Yang jelas pasti di warna gelap. Oh, oke. Nah, karena kita akan mengambil warna dasar. Iya. Gitu. Kalau warna terang kan sudah nggak bisa lagi. Kayak putih gitu Yes, udah nggak bisa. karena putih Gitu ya. adalah sudah warna dasar. Ya kan? Kalau yang hitam sebelum warna hitam itu adalah ada warna lebih terang di balik warna tersebut. Oke. Merah gitu masih bisa? Merahnya lebih kepada marron ya. Oh, Merah berarti gelap. warna-warna gelap. Betul. Biru pun biru yang gelap. Biru dangkal. Oh, oke. Navy blue bisa Yes, ya. Coklat pun juga coklat yang Ya, gelap gitu ya. gelap. Oke. Nah, terus kemudian juga tidak semua warna gelap itu pun mempunyai warna dasar. Oh, Gitu ya. gitu ya ternyata ya. Nah, jadi di bahan tekstil itu ada beberapa bahan walaupun warna gelap, warna hitam pun itu ada beberapa kain, jenis kain itu tidak mempunyai warna dasar. Oke. Karena mungkin lebih banyak kepada polisternya. Gitu ya. Jadi Bergerak dari 2014, 2016. Berani launchingnya 2016. 2016. Trialnya dari 2014. 2014. Ya? Dari 2016 nih Mas, sampai sekarang nih 2022. 6 tahun lebih ya. Hampir 6 tahun lah mungkin. Animo masyarakat gimana nih? Untuk animo masyarakat sangat luar biasa ya mendukung kami sampai hari ini dan sampai detik ini kita berada di sini, berarti di situ adalah adanya dukungan dari masyarakat. Ada Kan pasar begitu? ya, Betul, tercipta ada di pasar, situ ya? betul. Nah, terus kemudian berawal mula kami itu membranding produk itu bukan berarti langsung besar gitu ya. Tadi turun di jalan seperti yang kemarin diceritakan di podcast sebelumnya. Iya. Kita brandingnya itu memang benar-benar menginspirasi dari nol jalan gitu ya. Kita perkenalkan produk-produk ini di tepi jalan, kemudian kita mengikuti sebuah kompetisi di dalam daerah, di luar daerah kayak gitu. Bahkan level nasional. Yes, betul. Dan kami mendapatkan penghargaan sebagai Panamu Ide Cemerlang di tahun 2018 untuk Indonesia. Itu di MIRI Strat Malaysia waktu itu. Oke, mewakili Indonesia. Yes. Jadi kita berangkat dari Kalimantan waktu itu. Kita berangkat ke sana naik motor. Oke, Mas. Naik motor. Jadi 4 hari sampai Sarawak. Berberapa tuh berangkatnya? Berdua aja. Oke. Nah, sama kawan saya terus kemudian kita berangkat ke sana. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah olah-olah yang spesial. Ya kan? Sebuah penghargaan sebagai Panamu Ide Cemerlang di tahun 2018 untuk Indonesia. Gila. Itu. Dan kok saya skip ya informasi ini? Ini saya yang nggak update atau emang media yang nggak peka buat hal-hal prestasi kayak gini terus gitu. Kemudian beriring jalannya waktu kita ikut kompetisi di tahun 2020 masa pandemi itu. Kita mencoba untuk ikut kompetisi yang diadakan oleh salah satu dinas yang ada di provinsi Jawa Timur. Nah kemudian kita mendapatkan sebuah prestasi lagi itu 10 besar seperti breakthrough waktu itu. Jadi apresiasi di wirausaha milenial yang bertahan di era pandemi. Oke. Gitu ya. Iya. Banyaknya teman-teman yang mungkin bisa dikatakan tumbang waktu itu. Nah, ini justru kita tuh lebih kepada naik ya. Grafik kita mau lebih naik ya. Betul, karena ketika pandemi itu orang lebih lebih santai ketika mau order apapun, kayak lebih woles gitu. Betul, ya. Betul. Terus juga proses pengerjaan juga tidak melibatkan banyak orang ya. Yes, satu. Kemudian tidak untuk cost biaya produksi pun juga akan lebih turun. Betul. Jadi tidak mengganggu nilai produksi ya atau biaya produksi. Jadi APP-nya akan tetap karena di situ tidak ada memakai
seperti kayak listrik. Ya listrik tetap memakai karena kalau nggak ada listrik kita nggak terangkat gitu. Nah tetap ada. Nah, cuman dalam artian lebih turun ya, lebih sedikit. Jadi strategi yang kami lakukan di dalam era pandemi ini lebih kepada merubah sistem, ya kan, merubah strateginya yang awalnya bisnis to customer atau B2C. Nah kita lagi di era pandemi ini kita rubah jadi B2G. B2G. Nah, governmentnya. Oh, karena yang mempunyai duit hari ini itu adalah pemerintah. Kan begitu. Karena apa? Ketika saya bersentuhan dengan customer tidak punya duit, ya jadi pemerintah tolong dilibatkan produk-produk kami ketika ada kegiatan. Kan seperti itu. Oke, ini menarik kalau sudah B2G, government, pemerintahan. Pertanyaan saya ketika Mas Ari dan tim mendapatkan prestasi 10 besar Jawa Timur ya Mas? Yes, breakthrough yang untuk berangkat ke Mandalika di sana nih. Bukan, belum. Oh, yang itu bukan di masih, Mandalika. Bukan. Jadi masih di tahun 2020 itu ya. Oh, 2020. Oke, sorry. 2021-nya kita ikut kompetisi lagi nih. Nah, waktu itu juga di tingkat provinsi juga kita mendapatkan di juara 2. Juara 2 harapan waktu itu ya. Nah, tetapi waktu gubernur mengetahui kita, loh kenapa ini yang juara 4? Oh, juara 2 harapannya gitu ya. Harusnya kenapa? bisa lebih ya di atas gitu itu ya. dong. Nah, terus kemudian kita satu-satunya yang di kategori wirausaha muda itu wirausaha muda prestasi ya Pak gitu ya. Itu juara 2 harapan. Yang satu-satunya yang mengikuti pameran di Harkopnas, di Koperasi Nasional. Oke. Nah, kemudian disitulah kita bertemu dengan kita. Terus kemudian kita mengikuti lagi kurasi dan kompetisinya lagi dan akhirnya kita dapat Mandalika. Oke, berarti kan ada banyak proses nih. Maksudnya betul. Ada banyak proses kompetisi, kemudian proses kurasi dan lain sebagainya, hingga akhirnya paling tidak pemerintah itu tahu bahwa ada ruang kreatif yang seperti ini. Jadi pertanyaannya Mas, ini pertanyaan yang paling mendasar yang selalu saya tanyakan kepada teman-teman UMKM yang ketika dia sudah mendapatkan prestasi dan undangan, ya kan? Berangkat ke Mandalika dari Malang. Dari Malang Raya ya. Dari tentunya ya. Malang Raya, oke, mewakili Jawa Timur, ya kan? Kemudian yang difasilitasi dari pihak pemerintah Jawa Timur untuk sampai ke Mandalika apa saja? Untuk sampai di sana memang dari ketentuan dari waktu itu Kemenkop yang mengadakan operasi itu Kemenkop. Kemudian kita dari sekian banyaknya UMKM mendaftar di seluruh Jawa Timur itu kita dinyatakan lolos 5 perwakilan dari Jawa Timur. 5 UMKM dari Jawa Timur. Nah, salah satunya adalah kita. Nah, kemudian kita ada visit dari kementerian ke tempat tadi, kemudian menyampaikan ini tidak ada akomodasi untuk perjalanan, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah momen di mana semua UMKM, banyaknya UMKM yang berkeinginan menuju ke sana. Iya, karena itu adalah momen event internasional. Gitu kan. Nah, kemudian kalau ini kita tidak bisa berangkat, berarti di situ kita gagal. Kan gitu. Iya. Nah, di atas kertas kami sudah nggak mampu. Gitu kan. Nah, terus kemudian kita sampaikan prestasi ini ya kabupaten. Nah, terus kemudian ternyata dari kabupaten ini tidak ada respon yang baik. Kemudian kita mengadu ke kota, terus kemudian kita curhat ke provinsi, dan akhirnya dari situ lebih kepada ngamen akhirnya. Jadi ngamen ya, penuh perjuangan. Jadi disinilah letak di kelemahan UMKM itu ketika kita mendapatkan sebuah prestasi tapi tanpa kejutan. Ya, balik lagi ke permodalan ya. Permodalan. Nah, terus kemudian tapi dari situ mengajarkan kepada saya, terutama pada pribadi saya, itu adalah sebuah jejaring, sebuah kolaborasi. Nah, itulah yang paling penting. Kalau jejaring akhirnya berakhir sindikat dan kolaborasi, itu adalah
goal utamanya, Yes. ya kan? Nah, terus kami Tapi kan putuskan. logikanya begini Mas Ari, kalau misalnya itu kan apalagi sifatnya undangan Yes. di sebuah event internasional yang Indonesia saja bisa menyediakan sebuah sirkuit segitu mahalnya, ya kan? Bisa mengakomodir peserta-peserta, ya kan? Menyediakan fasilitas lah. Betul. Jadi kenapa justru teman-teman UMKM yang berprestasi yang bisa menciptakan ruang kreatif untuk Indonesia lebih lanjut Yes. setelah maksudnya lebih panjang usianya gitu loh, Betul. daripada sekedar apa namanya sirkuit Betul. gitu loh. Tapi kenapa kok tidak ada, sayangnya itu Yes. tidak terfasilitasi dengan baik gitu loh. Dan Jadi ini, maksudnya waktu di Mandalika berapa lama tuh berarti? saya total itu ada perjalanan kami kan H-3 itu sudah harus di sana. Gitu ya, H-3 harus di sana. Itu kan acara dimulai itu mulai dari hari Kamis, Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, hari Kamis, hari Rabu itu udah di sana. Jadi total keseluruhan sampai balik ke Malang itu 10 hari pas 9 hari. Biaya hidup sendiri. Sendiri semua. Mulai perjalanan transportasi sampai akomodasi di sana, Hotel di sana hotelnya di sana sendiri semua. dan akhirnya tadi itu digotong bareng-bareng Semalang Raya. Bahkan Berangkat berapa orang tuh? 2 orang. Berdua. 2 orang. Oke. Jadi saya sama tim saya, terus kemudian ini digotong bareng-bareng Semalang Raya, bahkan kita sampai ke Jatim juga kemarin. Oke. Terima kasih Bapak. Tapi secara dari Yes. kementerian secara resminya tidak ada backup ya, Yes, tidak ada. kafe. Oke. Jadi hanya menyediakan sebuah stand aja. Ya. Oke. Jadi saya beranggapan sih gini aja, positifnya aja. Nggak mungkin sewa standnya udah mahal atau seperti apa. Apakah hanya seperti itu? Ya. Kita berpikir positif aja. Yang terlebih adalah sudah membantu kami Iya, untuk iya, sampai iya, ke sana itu udah Betul. luar biasa sekali. Betul, tapi ya semoga tidak terjadi Yes, lagi lah ya. benar. Karena pelaku UMKM di Indonesia di Kota Malang Raya aja udah ratusan ribu Keren. gitu loh. Betul. Ya kan, dan mereka bukan orang-orang yang berdiam diri Yes. gitu kan, apalagi bisa sampai mencetak prestasi Betul. 5 besar mewakili Jawa Timur loh guys. Ya semoga deh ya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di pemerintahan ya, next untuk teman-teman UMKM kalau misalnya diundang, tolong juga dibantu juga bagaimana nasib mereka ketika menghadiri undangan itu gitu ya. Karena mereka juga udah modal bahan. Yes. Ya kan, modal dagangan. Sekarang kalau event-event exhibition atau apa, laku atau enggak wallahu a'lam ya Yes. kan, hanya Tuhan yang mengatur Ya, rezekinya. kalau gitu kita kan. bicara penjualan dengan akomodasi ya sangat jauh ya. Ya. Ketika Dari awal kita opening dia baru mulai menorehkan kuas dengan cairan kimia yang ajaib itu tadi. Dan itu ternyata sudah jadi sebuah gambar. Bisa ditunjukkan dong Mas ke teman-teman kalian sahabat jalan-jalan. ada apa namanya? Wait. Tara. Ini adalah salah satu logo dari kebangsaan Logo. kita. Logo ini ternyata si angkotnya Ini, podcast saling sama jalan-jalan. Jadi ini nanti kita tinggal finishing, kemudian merapikan lagi ya. merapikan kembali karena tingkat kesulitannya ketika menggambar sambil Sambil- berjalan itu ternyata Ternyata gini amat ada ya. uniknya ya. Oke, tapi Mas Ari sudah Keren. berhasil menuntaskan challenge Yes. melukis tanpa tinta di dalam angkot, Angkot. dan ini disebut berhasil. Dan ini saya baru pertama kali ya, teman-teman ya, menggambar sambil berjalan. Gitu. Karena kapal itu kita juga pernah challenge sama salah satu pembatik, itu benar-benar gitu. ngebatik di angkot juga. Yes, Mas, benar, masih benar. ada tuh tayangannya tuh. Yes. Itu jadi pakai malam panas lah, itu Betul. lebih rempong lagi itu. Oke, anyway, thank you Mas Ari, semoga Siap. sukses. Thank you. Salam untuk Siap. tim. Siap. Semoga ini menjadi sebuah ruang kreatif dan bisa ditularkan Yes. ke teman-teman milenial Betul. yang lainnya. Betul. Karena ini juga bagian dari perputaran ekonomi. Siap. Gitu ya. Saya boleh pesan satu kepada pemuda kita di Indonesia. Monggo. Siap. Pemuda, berpikirlah yang secara logika. Semua orang atau banyakkan orang itu bilang tidak mungkin. Yes. Tidak ada kata gagal, yang ada kata sukses dan belajar.
Bye-bye. Yes, bye-bye. Thank you. Terima kasih podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Tetap jalan-jalan biar kita tetap saling sapa.